Yang kedua adalah komunikasi pikiran, positive thinking. Jangan pernah negative thinking. Mohon maaf, kalau anak pulang telat, pikiran kita apa? Langsung negatif atau mikir positif? Negatif gimana biasanya mikirnya? Belayang, macam-macam gitu ya. Bisa nggak kita menghadirkan positifnya dahulu? Karena kalau sudah yang terpikir negatif, ketika ketemu apa yang muncul? Panik nggak? Panik, kalau sudah panik apa? Emosi. Bisa nggak kita memunculkan positive thinking dulu? Apa? Mungkin anakku mengerjakan PR, mungkin anakku macam-macam, gitu kan? Itu namanya positive thinking. Ketika anak pulang, kita nggak emosi, Bapak Ibu. Bahkan mohon maaf, anaknya bangkong. Yang kita munculkan apa? Positif atau negatif? Kalau munculnya negatif, emosi enggak orang tua? Emosi. Kalau kita positif, mungkin anakku capek, maka aku harus membangunkannya dengan cara yang baik. Tapi kalau negatif, dasar bocah kok males banget, ki bapak iki jane sopo, ya kan? Macam-macam kan akhirnya, karena pikirannya negatif, kemana-mana Bapak Ibu. Tapi kalau pikirannya positif, ya Allah, anakku kenapa ya nggak biasanya bangkong? Apa dia sedang capek? Apa dia sedang sakit? Apa dia sedang apa? Akhirnya yang muncul apa? Sikap yang positif. Ini Bapak Ibu, ini perlu ilmu, ini perlu latihan. Nah, kalau sudah komunikasi hati, komunikasi pikir sudah mapan, lisan akan mudah. Ya, lisan ngomongnya enak sama anak, selalu berbicara yang lembut. Fabima rahmatil lintalahum walau kunta faddan walidal qalbi lang faddu min awli. Kalau kamu bersikap kasar sama anakmu lari. Kalau kamu lembut, mereka datang. Berarti anak-anak yang gak betah di rumah pasti orang tuanya keras. Maka di dalam Islam Bapak Ibu, monggo bersikap lemah lembut. Lemah lembut itu gimana Pak Ustadz? Lemah lembut itu bukan berarti nggak tegas Bapak Ibu, nggak keras. Tegas penting, keras jangan. Harus parenting itu nggak bagus. Parenting kekerasan itu nggak bagus. Bapak Ibu kalau hari-harinya marah, anak-anak nanti jadi keras. Kalau udah keras Bapak Ibu, dia nanti mohon maaf, dari TK keras, SD keras, kira-kira SMP butuh dosis berapa? Keras lagi SMA, sampai nanti dosisnya sudah nggak cukup Bapak Ibu. Akhirnya yang dikerasi siapa? Orang tuanya. Tapi kalau Bapak Ibu tegas, ya saya kalau anak saya main HP itu selalu saya sampaikan, komitmennya tadi mau berapa jam? 1 jam. Sekarang sudah berapa nak? 1 jam. Ya udah lebih tak ulangin HP-nya. Karena komitmen. Komitmen itu melatih kita untuk berkomunikasi secara tegas, bukan keras. Bapak Ibu, jangan meremehkan keras Bapak Ibu nggih. Mungkin Pak Kepala Sekolah merasakan nggak ada anak yang bangkang di sini, ada nggak? Kalau diomongin, saya tadi Pak Arus tadi cerita ada berapa anak Pak di SMA? 54 anaknya bangkang. Itu sampai sama Pak Arus setiap hari dikumpulin di masjid diomongin terus. Bapak Ibu pengen tahu nggak anak keras, anak ngelawan di sekolah, pengen tahu nggak masalahnya? 1, cek Pak Arus kalau nggak percaya.
bapak ibunya di rumah terlalu keras. Maka ketika di sekolah dikerasi sama gurunya, apa kata anaknya? Bapakku luwih galak, Pak. Cek bapakku luwih galak. Bapak. 2, bapak ibunya nggak pernah ngurus, terserah, los-losan. Maka ketika sama bapak ibu guru di sekolah diatur, apa kata dia? Bapak ibu kurang pernah ngatur-ngatur kok, aku diatur-atur. Ini hasil riset saya. 3, orang tuanya terlalu memanjakan. Hati-hati, bahayanya anak terlalu dimanjakan. Di sekolah anak ini mesti ngelawan. Kenapa? Dia merasa dibela oleh orang tuanya. Maka biasanya anak kayak gini kalau ada masalah dikit pasti orang tuanya yang datang. Dia gelut sama kawannya, siapa yang datang? Bapak ibunya. Dia ada masalah sama gurunya, siapa yang datang? Bapak ibunya. Loh, ngapain? Maka dia biasanya akan ngelawan ketika di sekolah. Hati-hati Bapak Ibu, pola asuh yang begini. Nah, maka Bapak Ibu, yuk lembah lembut. Ya. Lisan nih. Ini lisan Bapak Ibu ya. Lemah lembut itu tidak berarti terus tidak tegas. Ya. Terus jangan pernah Bapak Ibu, mohon maaf, dalam berkomunikasi dengan anak Bapak Ibu itu dengan kebohongan. Hati-hati Bapak Ibu, di Indonesia ini korupsi sangat tinggi sekali. Ternyata sebenarnya masalah korupsi itu bukan diajarkan ketika jadi anggota dewan, bukan. Ternyata korupsi itu berawal dari pendidikan di dalam rumah, karena dilatih bohong oleh orang tuanya. Kadang di sekolah juga ada yang melatih bohong. Maka dia dari kecil. Maka berkomunikasilah dengan jujur. Berikan ruang anak untuk berbicara dengan sejujur-jujurnya. Ya.